Sesuai dengan judul materi kita adalah terapi Al-Quran dan pendidikan anak, yang kalau di bahasa Arab kan bisa dibalik tarbiyatul aulad bi ruqyati syar'iyah. Jadi melakukan pendidikan kepada anak-anak kita dengan metode ruqyah syar'iyah. Insyaallah kata-kata ruqyah ini sudah tidak asing lagi ya, tidak seperti barangkali 10 ataupun 15 tahun yang lalu. Insya Allah sekarang ini kata-kata ruqyah itu sesuatu yang cukup familiar. Bagaimana apa hubungan antara terapi Quran dengan pendidikan anak? Apa hubungan antara ruqyah syariah ini dengan pendidikan kepada putra-putri kita? Kita ingin putra-putri kita ini menjadi generasi yang terbaik, baik itu dari sisi akidahnya, keimanannya, dari sisi ibadahnya, akhlaknya, perilakunya, prestasinya, hafalan Qur'annya, kemandiriannya, pokoknya semuanya lah. Kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Walaupun mungkin kondisi kita sebagai orang tua itu biasa-biasa saja atau bahkan kurang ideal. Sebagai orang tua kita merasa seperti itu, tapi pasti kita ingin generasi pelanjut kita itu adalah generasi yang lebih baik lagi daripada kita. Namun kadang-kadang dalam perjalanan hidup anak-anak kita ini ada saja hambatannya. Bisa jadi karena lingkungan rumah tangga kita yang barangkali kurang kondusif, ya barangkali ada keterbatasan rumah misalnya ya, kita tidak bisa menuntut untuk rumah itu ideal, longgar dan terpisah misalnya, kamar laki-laki dan perempuan serta ada musolanya, ada tempat atau ruang makan khusus, ada ruang keluarga, ada ruang belajar, ada tempat-tempat yang memang dibutuhkan secara ideal ya. Barangkali tidak semuanya bisa seperti itu. Atau bisa juga karena lingkungannya yang tidak kondusif, kita berada di lingkungan sekitar rumah yang penuh dengan budaya-budaya jahiliyah. Masih ada yang, mohon maaf, anak-anak di sekitar kita, sekitar tempat tinggal itu yang keluyuran ke sana kemari, atau bahkan ada yang mabuk-mabukan, bahkan ada yang kena narkoba misalnya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ada lingkungan rumah tangga, ada lingkungan tempat tinggal di sekitar kita, dan juga ada dunia IT, informasi dan teknologi itu yang sekarang ini bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak kita. Dan yang tidak kita lupakan adalah bagaimana gangguan dari makhluk gaib yang di sekitar kita. Mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Dan mereka punya misi utama, mengganggu manusia. Itulah masalahnya ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was, keraguan, bisikan-bisikan kepada hati manusia, ke dada kita masing-masing. Jadi kompleks masalah kita ini betul-betul kompleks. Kalau kita sadar, kita akan melakukan benteng ataupun proteksi kepada anak-anak kita. Kalau kemarin pada saat anak-anak aktif di boarding, di pesantren ataupun di pondok kita, di sekolah kita ini, insya Allah bisa lebih memudahkan tugas dan tanggung jawab orang tua. Dan kami yang ada di sekolah, yang ada di pondok ini, yang ekstra mendampingi anak-anak kita semuanya ini. Tapi pada saat liburan seperti ini, panjenengan bisa merasakan bagaimana suka dukanya mendampingi anak-anak.
ternyata generasi milenial itu tidak sesimpel generasi bapak ibu kita dulu dan kita juga ya. Sekarang ini pola pikirnya dan pola tingkah lakunya sudah jauh dengan pada masa-masa kita dulu. Itulah tantangan saat ini yang sangat berat, harus berupaya semaksimal mungkin dari kita semuanya sebagai orang tua. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa mendapatkan didikan yang baik, diantaranya dengan terapi Al-Quran. Mengapa harus Al-Quran? Ada nasihat-nasihat yang kita dapatkan dari Al-Quran, atau jihad Rabbani, nasihat dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Di Al-Quranul Karim itu bisa kita temukan kata-kata syifa. Syifa itu artinya adalah penawar, penyembuh. Ada 3 syifa yang itu dalam Al-Quran yang maksudnya itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kata-kata syifa yang dimaksudkan itu adalah Al-Quranul Karim. Itu ada 3 tempat, 3 ayat. Sedangkan ada satu lagi ayat yang di dalamnya ada kata-kata syifa, itu untuk madu. Jadi madu itu juga sebagai penyembuh, bukan semata-mata obat ya. Kalau obat itu dalam bahasa Arab adalah dawa, tapi di sini lebih manjur daripada dawa, yaitu syifa. Kalau madu itu disebutkan di surat An-Nahl ayat 69. Sementara syifa ini disebutkan di 3 ayat, masing-masing nanti akan kita baca. Di antaranya surat Al-Isra ayat 82 yang tadi sudah dibaca pada saat awal acara oleh Ustadz Kuswari, yaitu wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'anul Karim ma huwa syifa, sesuatu yang menjadi penawar, menjadi penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, wala yazidu dhalimina illa khasara, dan tidaklah menambahkan kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Orang zalim itu hanya mendapatkan kerugian saja. Kalau mereka tidak dapat kerugian di dunia, mereka pasti rugi di akhirat. Setiap orang yang zalim itu akan dikisos, maksudnya adalah dihukum balas oleh Allah Ta'ala, apakah di dunia ataukah di akhirat nanti. Yaitu dampak dari orang yang madlum. Jadi madlum itu yang terzalimi, zalim itu yang mendolimi. Orang yang madlum itu minta keadilan kepada Allah supaya menghukum kepada orang yang baik. Di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Barangkali dia semacam itu karma ya. Tapi kalau orang tidak ada istilah ini, itu adalah buruk dari perbuatannya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Dan kalau kalian berbuat buruk, maka keburukan itu kembali pada kalian. Siapa yang menanam kebaikan, panennya kebaikan. Dan siapa yang menanam keburukan, maka yang dipanen adalah keburukan. Belum lagi nanti di akhirat. Itu orang-orang zalim akan menjadi muflis. Apa itu muflis? Yaitu orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut. Dia seolah punya investasi amal kebaikan banyak, tapi karena di dunia banyak menzalimi orang lain, maka pahala sholatnya, pahala puasanya diambil oleh orang yang madlum dulu di dunia. Kalau sudah habis pahala kebaikannya, maka dosa-dosa orang yang madlum tadi, orang yang terzalimi, dilimpahkan kepada dia. Maka
menjadi orang-orang yang muflis. Ayat yang kedua, yang di sini ada kata-kata syifa, tujuannya adalah Al-Quran. Surat Yunus 57, Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, wa syifa'ul lima fis sudur, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, warahmah wahuda, dan petunjuk, warahmah lil mu'minin, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ditegaskan di sini bahwa Al-Quran itu adalah penyembuh terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita, di hati kita ini. Apakah kalau para ulama itu menyimpulkan yang namanya penyakit hati itu kan ada dua macam. Bagi Bapak Ibu yang bawa alat tulis, monggo ditulis, ya silahkan ditulis apa yang saya sampaikan. Insya Allah nanti juga saya akan ya, dan insya Allah kita dikasihkan editannya supaya menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau mau tulis sekarang monggo ya. Jadi inti daripada penyakit hati itu ada dua macam. Yang pertama adalah penyakit yang kaitannya tentang masalah pengetahuan atau syubhat. Jadi syubhat samar-samar. Orang tidak memiliki ilmu sehingga dia mendapatkan penyakit syubhat ini. Seperti orang-orang Nasrani dulu tidak memiliki ilmu sehingga disebut adolin. Kemudian yang kedua adalah penyakit syahwat, yaitu hawa nafsu kita. Itu disebabkan oleh ya keinginan-keinginan pribadi kita. Itu diderita oleh orang-orang Yahudi. Maghdub alaihim itu adalah orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Ta'ala karena mereka memiliki penyakit syahwat. Mereka punya ilmu tapi tidak mau melaksanakan. Kalau orang Nasrani ini mereka tidak punya ilmu sehingga mereka tersesat. Ada penyakit syubhatnya. Nah, dua macam penyakit ini bukan hanya diderita oleh orang ahlul kitab tadi, tapi orang-orang muslim pun yang lalai dalam kehidupannya diderita oleh dua macam penyakit ini. Penyakit syahwat, kalau dia itu menuruti hawa nafsunya, jiwa kita itu tidak ada puasnya. Jiwa manusia ini ada yang mengibaratkan seperti bayi, Bapak Ibu sekalian. Bayi yang belum paham apa-apa itu kalau dibiarkan, misalnya dia main makanan tertentu misalnya, kalau dibiarkan ya bisa kotor, ya bisa tumpah makanan itu. Nggak tahu bagaimana nasibnya kalau dibiarkan. Kalau dia misalnya sudah bisa nyoret-nyoret, terus ada kapur, ada spidol atau apa, nyoret-nyoret di tembok, kalau dibiarkan bisa full itu temboknya. Itulah penyakit manusia seperti bayi, jiwanya manusia itu. Kalau dibiarkan dia akan terus tidak ada puasnya, sampai dilarang oleh orang tuanya seperti itu. Itulah penyakit syahwat. Biasanya menimpa kepada orang-orang yang berilmu, tapi tidak manfaat ilmunya. Ilmunya tidak bisa menjadi rim, tidak bisa menjadi kendali bagi dia. Nah, sementara penyakit syubhat itu dimiliki oleh orang-orang yang tidak punya ilmu tadi, tidak tahu halal haram yang mana, tidak tahu boleh dan yang tidak mana, tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang masyru', mana yang dianjurkan, mana yang tidak. Itu nggak bisa membedakan, ini bahaya. Nah, itulah. Semua ini bisa disembuhkan oleh Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran adalah menjadi penyembuh, obat bagi penyakit rohani dan penyakit jasmani. Kalau rohani ini
pembahasan kita. Kemudian jasmani, banyak sekali pengalaman terutama di era pandemi ini bagi yang sakit COVID ataupun yang lain, banyak pengalaman khususnya juga dari tenaga medis, para dokter yang justru sembuh itu karena tilawatul Al-Quran secara rutin pada saat isolasi mandiri itu. Dan Al-Quran dibaca secara jelas, secara jahar, itu bisa mempercepat kesembuhan orang yang sakit, terutama sakit COVID-19 sekarang ini. Baik, ini ayat yang kedua ya. Kemudian ayat yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, di surat Fussilat ayat yang ke-44. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyah. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu adalah suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, bahasa Ajam, Ajam itu non-Arab. Kalau Al-Quran itu bukan bahasa Arab, laqalu, tentulah mereka mengatakan, laula fussilat ayatuhu. Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Ajami wa Arabi, apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing? Padahal Rasul adalah orang Arab. Maka katakanlah Muhammad, huwa lilladzina amanu huda wa syifa. Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Adapun walladzina la yu'minuna bi ayatillah, walladzina la yu'minuna fi adhanihim, orang-orang yang tidak beriman, maka dalam telinga-telinga mereka itu ada wakrun, ada sumbatan, wahum alaihim amadan. Al-Quran itu adalah kegelapan bagi mereka, seolah-olah buta, tidak bisa melihat. Ulaika yunadauna min makanin ba'id, mereka itulah seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh. Al-Quran dekat tapi seolah-olah jauh. Al-Quran itu di rak, di atas mejanya, tapi tidak pernah dia tersentuh, tidak pernah terpanggil hatinya untuk membacanya misalnya. Itu adalah orang yang jauh dari nilai-nilai Al-Quranul Karim. Jadi di sini ada kata-kata syifa. Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Berikutnya di surat Al-Jin ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada beberapa laki-laki dulu dari bangsa Arab, dari golongan manusia, dari orang-orang Arab jahiliyah pada saat dulu, ya'uduna birijalin minal jinni, mereka minta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara golongan jin. Fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jadi kebiasaan bangsa Arab dulu, kalau mereka melewati tempat sepi, misalnya melewati lembah padang pasir yang tidak ada hunian manusia di sekitarnya, mereka meyakini bahwa lembah ini ada penjaganya. Kalau orang Jawa yang menyebut adalah ada yang bawa reksolah ya, penjaganya. Penjaganya itu dari golongan jin. Maka setiap kali mereka mau melewati tempat ini berlindung supaya tidak diganggu oleh penjaganya itu. Nah, minta perlindungan dari golongan jin itu tidak menambahkan kecuali dosa dan kesalahan, tidak bisa menolak bahaya dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Itulah ya. Jadi ternyata bukan hanya kalangan masyarakat jahiliyah dulu, tetapi orang-orang sekarang pun juga ada yang seperti itu. Nah, baiklah ya, ini adalah pengertian ruqyah syariah. Secara bahasa, ruqyah itu berarti jampi-jampi. Kalau ruqyah saja ya, kalau tambah syariah
Berarti jampi-jampi yang syar'i, jampi-jampi yang islami. Jampi itu bahasa umumnya adalah mantra ya. Kalimat verbal yang keluar dari mulut kita itu loh. Adalah sebuah terapi pengobatan islami dengan cara pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk perlindungan dirinya atau orang lain, agar terlindung dari pengaruh jahat manusia ataupun jin, setan dari golongan manusia ataupun setan dari golongan jin. Jadi intinya ruqyah syariah itu adalah kita membacakan kalimat-kalimat, membacakan doa-doa, membaca jampi-jampi ini, tetapi yang islami ya. Karena ada istilah lain adalah ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik ataupun yang ada unsur-unsur menyamakan Allah dengan makhluknya, ada unsur-unsur untuk permohonan doa kepada selain Allah Ta'ala. Jadi yang kita inginkan ruqyah itu adalah ruqyah yang sesuai dengan tuntunan agama, tuntunan syariat, dan tidak ada penyimpangan di situ. Landasan syar'inya ini kisah tentang pernah disihirnya Rasulullah SAW dulu. Jadi ternyata Rasul itu pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Dalam hadis sahihain, hadis sahih Bukhari Muslim ya, Yahudi ini mensihir Rasul SAW pada semacam kulit mayang kurma yang di dalamnya ada rambut yang jatuh saat disisir, juga gigi-gigi sisirnya. Jadi ini dibuat semacam media, Bapak Ibu sekalian. Orang tukang sihir itu biasanya membuat media yang ada hubungannya dengan objek sasarannya. Nah, kebetulan di sini rambut beliau yang mulia, yang agung itu pernah jatuh pada saat disisir, dijadikan media, alat perantara untuk mensihir Rasulullah SAW. Dan juga ada tali busur yang diikat di sana 11 simpul yang ditanam dengan jarum-jarum. Menurut riwayat yang lain, ini adalah semacam, kalau bahasa sekarang disebut jimat. Jimat itu benteng yang dijadikan kekuatan oleh jin untuk melakukan penyerangan kepada manusia. Jadi kalau benteng ini tidak dihancurkan, susah untuk mengobati manusia yang terkena gangguan jin ini. Nah, ikatan ini dengan 11 simpul itu dimasukkan dalam sebuah sumur. Jadi ada sumur yang tentunya tersembunyi supaya tidak bisa terdeteksi oleh orang lain. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala supaya mengambil simpul ini, maksudnya mengambil benda ini. Beliau menyuruh kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Ammar bin Yasir, untuk mengambil jimat tersebut dari dalam sumur. Kemudian dibawakanlah kepada Rasulullah SAW, dan saat itulah turun surat Al-Falaq dan An-Nas yang disebut Mu'awwidhatain, yang jumlah dua surat ini ayatnya adalah 11. Jadi pas setiap kali beliau membacakan satu ayat, maka satu simpul terlepas, sehingga ketika selesai Nas itu terlepas, maka beliau hidup sehat lah. Diri. Simpul terakhir, maka beliau berdiri seperti baru terbebas dari belenggu. Bebas dari belenggu, dan Jibril pun
meruqyah Rasulullah SAW sambil berdoa seperti ini. Para ustadz yang mengingatkan ya, ini nggak sadar. Jadi yang dibacakan adalah doa seperti ini. Bismillahi arqika, dengan nama Allah Ta'ala aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang menyakitkanmu, min syarri hasidin wa ainin, dari kejahatan pendengki dan pandangan. Wallahu yasfiq, dan Allah menyembuhkanmu. Jadi ini doa yang dicontohkan langsung oleh malaikat Jibril pada saat memohonkan kesembuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penyakit sihir ini. Jadi, aku ruqyah kamu ya Rasulullah dari segala yang menyakitkanmu, dari kejahatan orang hasad, barangkali ada orang non-muslim saat itu yang hasad. Banyak sekali orang Quraisy, mereka benci dan hasad, iri dengan posisi Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan pengikut banyak sekali, sementara agama nenek moyang mereka jahiliyah itu sedikit demi sedikit dan bahkan lambat laun dan semakin berkurang. Kemudian wa'ainin, yaitu pandangan. Nanti insya Allah kita akan bahas di sini penyakit ain. Jadi inilah doa yang bisa kita hafalkan, bisa kita baca untuk perlindungan kita semua. Landasan syar'i yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk rumahnya ketika ia sedang diobati dan diruqyah oleh seorang wanita. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada wanita ini, "Alijinha bi kitabillah." Obatilah Aisyah itu dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Jangan diobati dengan yang lainnya. Obatilah dengan Al-Quran, bacakanlah ayat-ayat Al-Quran kepadanya. Berikutnya dalil syar'i yang lain, yaitu kisah yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ini pernah melakukan perjalanan dan mampir di perkampungan. Kepala kampung, kepala suku itu sakit. Riwayat menyebutkan digigit ular, ya sudah diobati dari sana sini tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ketika ada orang asing lewat, ya dimintai tolong oleh orang-orang yang di sana, para pemuka suku tersebut, supaya kepala sukunya ini diobati oleh orang ini, Abu Sa'id ini. Dan mereka berjanji kalau sembuh itu akan dihadiahi kambing dari orang-orang kampung di sana. Maka Abu Sa'id Al-Khudri membacakan surat Al-Fatihah kepada pemuka atau kepala suku ini, dan akhirnya dengan izin Allah bisa sembuh. Akhirnya dia mendapatkan hadiah kambing, beberapa ekor kambing, ya tidak hanya satu. Maka pada saat dilaporkan kepada Rasulullah SAW, itu beliau malah bertanya, wa mayudrika la annaha ruqyah, bagaimana kamu tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah bisa dijadikan sebagai ruqyah? Artinya itu adalah ijtihad seorang Abu Sa'id, tapi diberikan rekomendasi atau takrir, penguatan oleh beliau Rasulullah SAW, sehingga ini juga bisa dijadikan sebagai sumber hukum, ya. Bahkan Rasulullah sendiri minta salah satu dari kambingnya yang dihadiahi itu diminta oleh beliau. Berarti ini kan orang yang meruqyah ini kan bisa dijadikan dasar hukum, ya. Orang yang meruqyah itu boleh mendapatkan imbalan daripada objek yang diruqyah.
Tapi etikanya tidak menentukan tarif. Imbalan terserah mau dikasih kambing, mau dikasih ayam, mau dikasih misalnya yang lain-lainnya, barangkali karena penyakitnya kronis terus akhirnya sembuh ya, dan orang ini kebetulan kaya raya, kerugiannya mau dikasih rumah misalnya nggak apa-apa, mau dikasih mobil nggak apa-apa, atau diberangkatkan haji, nah, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Yang penting dia tidak mematok, misalnya dia buka praktek rupiah, setiap 1 kali pasien 1 jam pelayanan, ya, sekian ribu, 2 jam pelayanan, nah itu nggak boleh ya, itu tidak etis karena ruqyah ini adalah merupakan ibadah. Ibadah itu tidak ada tarif tertentu yang harus dipatok, misalnya muadzin, ini kan juga khilafiyah ya di antara ulama, apakah muadzin atau imam masjid itu boleh digaji atau enggak, nah, itu ada khilafiyah, tapi yang rojih adalah boleh. Tapi itu tadi tidak ada patokan dari dia sendiri harus menentukan tarif sekian. Nah itulah Allah alam bisawab, itu dari yang lainnya. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, ada seorang Arab Badui yang saudaranya sakit gila, maka dibawalah kepada Nabi SAW dan didudukkan di hadapan beliau. Maka beliau membaca surat Al-Fatihah, 4 ayat awal di surat Al-Baqarah, 2 ayat pertengahan di Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid itu, kemudian ayat kursi, kemudian 3 ayat penutup surat Al-Baqarah, 1 ayat di Ali Imran, 1 ayat di Al-A'raf, kemudian 1 ayat Al-Mu'minun, 1 ayat dari surat Al-Jin yang sudah kita bacakan tadi, kemudian 10 awal ayat di surat As-Saffat, Agus nggak kasih tipu Pak Gus. 3 ayat akhir Al-Hasyr, Al-Ikhlas, dan Insyaallah dulu ya Pak. kemudian orang yang dibacakan itu berdiri dan sembuh. Orang gila ini menjadi sembuh. Jadi ini hadis Saya yakin. sekaligus sebagai Stabilo. yang lebih Kok stabilo? konkret ya Boten. tentang ayat-ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu sebuah petunjuk bagi kita semuanya untuk kita praktekkan dalam meruqyah. Ada sahabat yang berkata bahwa mereka pernah meruqyah pada masa jahiliyah. Maka Nabi SAW berkata, "A'ridu alayya ruqakum, la ba'sa biruqyah ma lam takun syirkan." Coba tunjukkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan itu seperti apa. La ba'sa biruqyah, boleh saja meruqyah ma lam takun syirkan, selama tidak ada unsur kesyirikannya. Nah, itulah jamaah sekalian ya, Bapak sekalian ya. Berarti di sini ada ruqyah yang syirik tadi yang sudah kita sebutkan. Tapi ada juga ruqyah yang syariah. Ruqyah yang syariah itu dibolehkan, sedangkan ruqyah yang mengandung unsur kesyirikan itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimanakah ayat-ayat Al-Quran itu proses dalam melakukan penyembuhan ya? Tentunya semua berdasarkan takdir Allah, tapi ini adalah media Al-Quran yang dianjurkan kepada kita. Sekarang mari kita coba menanyakan pertanyaan penting, apa yang terjadi di dalam sel-sel tubuh dan bagaimana suara menyembuhkan. Lantunan ayat suci Al-Quran menciptakan sekelompok frekuensi yang mencapai telinga, kemudian bergerak ke sel-sel otak dan mempengaruhinya melalui medan-medan elektromagnetik. Frekuensi ini yang dihasilkan dalam sel-sel ini. Sel-sel itu akan merespon medan-medan tersebut dan memodifikasi getaran-getarannya. Perubahan pada getaran ini adalah apa yang kita rasakan dan pahami setelah mengalami dan mengulang. Ini adalah sistem alami yang Allah ciptakan pada sel-sel otak, dan ini adalah sistem keseimbangan alami. Bapak Ibu sekalian barangkali pernah mengikuti berita ya, ada air
Ada sebuah penelitian di Jepang sana, air yang dibacakan doa-doa dengan yang tidak dibacakan. Air yang tidak dibacakan itu strukturnya kacau. Tapi kalau air yang dibacakan doa itu strukturnya rapi dan indah. Membentuk seperti bintang, ya seperti, pokoknya sesuatu yang indah. Jadi ini betul-betul penelitian yang terjadi. Sehingga kalau air dibacakan doa, dan kita kan dalam penelitian ini doa orang Jepang ya pasti berbeda dengan doa orang Muslim kan. Mereka punya keyakinan kepada Tuhannya sendiri, beda dengan kita. Walaupun demikian, airnya tersebut menjadi gumpalan-gumpalan yang terstruktur. Apalagi kalau yang dibacakan itu bukan semata-mata doa, tapi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka logis sekali kalau ketika dibacakan kepada diri kita, masuk lewat telinga dan ditangkap oleh panca indera kita dan akan berdampak positif kepada sel-sel yang ada dalam tubuh kita ini. Oleh karena itulah misalnya dalam hadis dikatakan kenapa pada saat Rasulullah SAW mau tidur itu kan supaya tidak diganggu jin. Beliau membaca ayat kursi, juga membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu kali dibaca itu tangannya ditaruh di depan ini. Satu kali baca kemudian diusapkan kepada seluruh tubuh bagian depan. Dibaca lagi yang kedua, diusapkan lagi, dibaca lagi yang ketiga. Itu maksudnya apa? Nafas yang keluar dari mulut kita, kalimat-kalimat Al-Quran, bunyi-bunyi ayat Al-Quran itu menempel pada telapak tangan kita ini, dan itu akan bisa berdampak positif kepada tubuh kita ini. Jadi itulah maksudnya ya. Jadi kalau ada air misalnya ya, kita meruqyah air, kita ruqyah, maka air yang kita bacakan ayat-ayat ini adalah mengandung struktur yang rapi tadi. Ketika diminumkan, dan saya sudah seringkali membuktikan, ada para pasien yang sakit, kesurupan, pada saat diminumkan air ruqyah ini, dia jin yang ada di dalamnya itu merasa kepanasan, seolah-olah ini seperti bensin. Dan jin itu kan setan itu terbuat dari api. Ketika api dikasih bensin, kira-kira bagaimana? Semakin terbakar ya, dia menjadi hancur. Maka dia semula itu merasa nyaman di dalam ya, ketika dibacakan ayat panggilnya di mana, padahal sama yang ini, sama yang lain-lain yang menjadi kepanasan. Kayaknya itu antriannya B itu cowok, F itu cewek. Iya. Dimatikan. Tapi F-nya ini akan dipanggil dimatikan. Numpuk. Ya, nggak tahu kok kenapa. Ya, jadi pada saat diminumkan itu kepanasan. Makanya barangkali ada pertanyaannya, kenapa sih biasanya kok yang tersulut kesurupan itu muslimah-muslimah yang sudah mulai rajin ibadah, ternyata kok yang lain-lain itu yang masih jahiliyah ya, itu kok aman-aman saja. Nah itu karena itu tadi ya, ibaratnya kalau jin dalam rumah, ketika rumah ini nyaman, tenang, itu nggak akan berontak. Itu seperti orang-orang yang masih jahiliyah itu, dia menikmati suasana yang seperti jahiliyahnya. Jadi antara jinnya, setannya dengan orangnya itu hobinya sama, jadi dia nyaman. Tapi kalau jin yang ada di rumah seorang muslimah tadi, dalam diri seorang muslim atau muslimah, yang dia sudah mulai dekat dengan Allah, mulai ibadah dengan bagus, dengan rajin, mulai baca Al-Quran, ini merasa kepanasan di dalam dirinya, sehingga berontak dan menjadi kesurupan tadi. Jadi orang yang terkena kesurupan itu bukan berarti dia imannya lemah, bukan ya. Tadi coba ke cerita Rasulullah SAW tadi ya, apakah beliau imannya lemah? Kan tidak sama sekali. Beliau orang yang terbaik, tapi masih mendapatkan ujian berupa sihir. Ini menunjukkan bukti
Orang yang kena sihir, orang yang kesurupan itu bukan aib. Nah, sekali lagi, orang yang kesurupan jin atau apa itu bukan aib. Itu adalah ujian dari Allah Ta'ala yang harus dia ambil hikmahnya. Yang dengan ujian itu dia imannya semakin bertambah, ibadahnya semakin bagus, dan semakin semangat untuk bertakarub kepada Allah Ta'ala. Nah, itulah hikmahnya. Banyak sekali contoh orang-orang yang kena gangguan jin ini, akhirnya dia menjadi pribadi yang baiknya luar biasa. Dia berhati-hati, dia selalu berzikir, dia senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala dalam setiap kondisinya yang dulu sebelumnya pada masa jahiliyah itu jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, itulah. Nah, ayat-ayat mana yang dapat menjadi terapi tadi sudah kita sebutkan di riwayat dari Rasulullah SAW tadi ya. Jadi setiap ayat itu semuanya adalah sebagai penyembuh syifa, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas silahkan. Tapi kadang-kadang dipilih ayat tertentu, misalnya ini ya Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian dua akhir Al-Baqarah. Bapak-Ibu sekalian, dua ayat terakhir Al-Baqarah ini saya kasih pesan khusus ya. Ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa kita pada saat mau menempati rumah yang baru, hunian yang baru, apakah rumah atau kos-kosan, ataukah kita masuk kamar hotel atau yang lainnya yang kita belum pernah singgah di situ ya, maka kita bacakan dua akhir Al-Baqarah ini sebanyak 3 kali. Jadi mulai amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbil alamin sampai akhir itu kita baca 3 kali. Insya Allah tempat yang baru itu, rumah yang baru kita singgahi itu tidak akan diganggu oleh setan ataupun oleh jin. Mereka akan lari. Kalau mau silahkan kita baca full Al-Baqarah. Dalam hadis dikatakan setan tidak akan bisa mengganggu rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Silakan. Kalau waktunya longgar, silahkan kita baca dari awal sampai akhir. Bareng-bareng boleh, sendirian juga boleh. Nah inilah, silahkan kita membacakan ayat-ayat ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada diri kita. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh peruqyah. Ada 6 ya, di antara syaratnya ini. Orang yang melakukan praktek ruqyah syariah itu yang pertama adalah dengan menggunakan ayat-ayat Allah, nama dan sifat Allah, Asmaul Husna ya, atau dengan doa-doa yang maksur yang ada dasarnya dari Al-Quran ataupun hadis. Tadi sudah kita bacakan tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian sebagian ulama mensyaratkan dengan bahasa Arab, tapi ini tidak wajib ya, bisa dengan bahasa kita. Sementara yang ketiga kata-katanya bisa difahami maknanya. Jadi hati-hati kalau ada orang yang menyampaikan mantra-mantra tadi ya, jampi-jampi dengan kalimat apa sih maknanya. Ada kedabra misalnya, bim salah bim, atau apa misalnya ya, yang tidak bisa difahami, itu harus dicurigai. Maka bisa jadi itu password ya, password yang difahami oleh jinnya itu yang tidak kita pahami. Yang keempat, tidak mengandung kesyirikan seperti minta perlindungan kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang sudah mati, kemudian juga memakai nama-nama jin dan sebagainya. Yang kelima, tidak bergantung kepada ruqyah tersebut atau kepada peruqyahnya. Ketergantungan hanya murni kepada Allah, sementara ruqyahnya hanya media. Jangan sampai seorang pasien datang kepada ustadz, ulama, Pak Yai, Pak Ustadz, tolong sembuhkan saya. Nggak boleh begitu ya. Kesembuhan datang dari Allah, kita hanya berdoa, membantu saja. Kesembuhan adalah milik Allah Ta'ala. Yang keenam, meyakini bahwa ruqyah itu tidak memiliki pengaruh dengan sendirinya, tapi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya. Kenapa kita bisa diganggu oleh jin itu? Ini ada beberapa sebab.
Apakah itu sebab dari eksternal ataukah dari internal kita sendiri? Yang pertama, jin jatuh cinta pada manusia. Apakah ada? Ada, banyak ya. Dulu saya punya pesantren mahasiswi di sebelah timurnya kampus Universitas Brawijaya ya, yaitu kita membina adik-adik mahasiswi di sana, baik itu dari UB, dari UNMU, ataupun dari IKIP ya, atau UM sekarang. Ada mahasiswi kedokteran saat itu dari sana, dari Trenggalek ya, kampung halamannya Bumiayi. Itu Masya Allah ya, kita ruqyah, ternyata jin yang ada di dalamnya itu mencintai si muslimah ini. Ya, nggak tahu bagaimana cerita masuk awalnya, tapi yang jelas ketika kita suruh, pada saat kita ruqyah, dia melakukan respon ya, menyampaikan dari mulutnya si wanita ini, kenapa kamu masuk ke dalam dirinya? Dijawab, saya cinta kepadanya. Kenapa kamu tidak mencintai sana sesama jin sana? Kenapa ganggu makhluk lain manusia ini? Ya nggak tahu alasannya apa saat itu ya, pokoknya dia cinta dan dia nggak mau meninggalkan dia. Dia wanita yang solihah, wanita yang baik hati, wanita yang macam-macam lah alasan yang dibuat-buat lah ya. Kita nggak boleh nerima seperti itu. Jadi ada banyak kasus seperti itu dan biasanya memang wanita yang muslimah, jinnya itu ya jin laki-laki. Itulah ya. Kemudian yang kedua, adanya perjanjian antara leluhur dengan golongan jin. Mungkin kakek-kakeknya dulu membutuhkan pertolongan dari jin. Dan biasanya pertolongan itu tidak gratis. Ada kompensasinya, dari kompensasi yang paling ringan sampai yang berat. Kalau kompensasi yang ringan itu misalnya dengan memberikan makanan, apakah berupa telur, apakah berupa kembang ya, kembang-kembang yang ditaruh sebagai sesajen, ataukah minyak-minyak wangi tertentu yang itu baunya khas, itu juga disukai oleh golongan jin itu. Itu mungkin ringan-ringan, sampai kalau berat itu melakukan tumbal ya, mengorbankan anggota keluarganya itu supaya dikorbankan untuk golongan jin itu. Dulu pernah terjadi di Nil ya, di Mesir sana. Sungai Nil yang biasanya alirannya deras itu tiba-tiba saja kering. Orang-orang sudah bingung karena ini mereka menghentikan kebiasaan. Biasanya pada beberapa waktu sekali itu dikorbankan seorang gadis, dilemparkan ke sungai Nil. Nah saat itu berhenti kebiasaan itu, dilarang oleh Amr bin As yang menaklukkan Mesir saat itu, nggak boleh. Akhirnya apa? Ketika dihentikan kebiasaan memberikan tumbal ke sungai Nil ini, Allah mentakdirkan sungai Nil ini berhenti. Airnya mengalirnya berhenti, maksudnya sudah menjadi kering. Orang-orang kan akhirnya membuat sebuah kesimpulan, oh ternyata berhentinya air ini itu dikarenakan kami tidak melakukan ritual yang biasa dulu kita lakukan. Orang-orang menjadi gelisah. Akhirnya Amr bin As mengirim utusan untuk minta fatwa kepada Umar bin Khattab yang saat itu sebagai khalifah. Apa yang harus kami lakukan wahai khalifah? Apakah kami mengikuti permintaan mereka lagi untuk melakukan ritual syirik itu, ataukah bagaimana, mohon petunjuknya wahai khalifah? Maka dikirimkanlah utusan dan Umar bin Khattab pada saat itu mengirimkan surat balasan. Dikirimkan kepada kurirnya surat tersebut dan akhirnya sampailah kepada Amr bin As, dibacakan. Sebelum jadi Umar itu berpesan, lemparkan surat ini ke sungai Nil. Kita tawakal pada Allah, intinya begitu.
Nah, karena Amr bin As penasaran dengan isi surat itu, dibaca dulu. Yang isinya begini kurang lebih, wahai sungai Nil, seandainya kamu itu mengalir itu karena kemauan dari jin, saya tidak akan minta apapun. Tapi kalau seandainya kamu mengalirkan air itu karena adalah takdir Allah Ta'ala, maka aku mohon kepada Allah supaya Allah mengalirkan kembali sungaimu itu. Nah, dilemparkanlah surat itu ke sungai. Bismillah, dilemparkan. Maka dengan izin Allah Ta'ala, dengan takdir Allah, tidak lama kemudian air sungai Nil kembali mengalir. Dan orang-orang bergembira, ya, selamatlah dari praktek kesyirikan. Nah, inilah jemaah sekalian, kadang-kadang ada ujian ya yang berat bagi kita. Ya, barangkali ada yang sebagian tinggal di pesisir pantai selatan ya. Kemarin ada kejadian ditelan ombak ya, ketika selfie liburan di sana ditelan ombak. Ada yang mengkait-kaitkan dengan penunggu pantai selatan dan lain sebagainya. Ini ya sebuah mitos-mitos tertentu ya. Itu ujian bagi keimanan kita seorang muslim, apakah menisbatkan madarat itu kepada makhluk atau kita kembalikan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang namanya sebab akibat tetap harus diperhatikan ya. Barangkali karena keteledoran dia, kenapa selfie sampai pinggir-pinggir laut, bahkan ombaknya kan besar, itu kan ibarat orang melakukan sesuatu tidak hati-hati, itu dampaknya pada dirinya sendiri. Baik, kemudian tidak sengaja mengganggu habitat golongan jin. Misalnya dia, mohon maaf ya, buang air kecil, buang air besar di bawah pohon. Biasanya memang di tempat-tempat seperti itu tempat tinggalnya jin. Tidak berdoa dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita masuk WC, toilet kan baca seperti itu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuth wal khaba'ith, itu kan maknanya dari setan atau jin laki-laki dan perempuan kan. Jadi maksudnya apa? Kamar mandi, toilet itu juga tempat domisili mereka. Tempat-tempat yang rimbun, pohon ataukah bambu ataukah tempat-tempat yang jauh dari komunitas manusia, itulah dihuni oleh golongan dari jin ini. Dan kalau kita mau ke sana ya ibarat kula nuwun lah. Bukan berarti tadi minta perlindungan, bukan ya, tapi ini kita permisi seperti itu ya. Ada orang yang menuangkan air panas misalnya ya, tidak pakai basmalah, tidak pakai ta'awud dulu, akhirnya ya itu tadi anaknya diganggu karena ya seperti balas dendam lah, seperti itu ya. Yang keempat, kondisi jiwa yang lemah atau emosi sedih, kecewa, benci yang amat sangat. Jadi ada 4 situasi di sini yang harus dikontrol. Kalau tidak maka berlebihan dan itu akan mendapat gangguan ya. Yang pertama, terlalu bergembira. Kedua, terlalu sedih. Kemudian terlalu takut, dan juga dia terlalu emosi. Nah, saya pernah dipanggil dulu ya, ketika di pondok ada beberapa santriwati, itu awalnya 1-2 saja yang kena. Kita datang ke sana, kita tanya, ada apa kamu ini kok diganggu ya? Jinnya itu memberikan jawaban karena dia terlalu sedih ya, mungkin ada masalah apa sehingga itu ngelamun sendirian, akhirnya ya itu. Ada lagi yang terlalu gembira dan sebagainya. Jadi dihindari. Yang biasa-biasa saja, jangan berlebihan ya. Tidak terlalu gembira berlebihan, tidak terlalu sedih berlebihan, tidak terlalu takut berlebihan, dan tidak emosi yang berlebihan. Nah, emosi ini juga bahaya. Kalau saat emosi masuk gangguan itu ya. Yang kelima, jauh dari tuntunan agama. Tidak pernah tersentuh dengan nilai-nilai agama tadi. Yang keenam, menyimpan benda pusaka seperti jimat, wifik atau raja atau patung. Tidak jauh-jauh ini ya, mohon maaf masih saudara kami ya, karena peninggalan dari orang tua almarhum itu ada beberapa benda pusaka yang
yang seperti itu ya, maka ketika proses ya kesurupan itu kita tanya ada apa itu adalah bersumber dari benda-benda pusaka ini yang tidak dirawat. Kalau dulu masih dirawat, masih dimandikan macam-macam, sekarang sudah nggak dirawat, akhirnya ya lepas dan masuk kepada fisik manusia. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, sering mengadakan ritual seperti sesajen tadi ya. Itu juga harus kita hindari. Yang ke-8, sering mendatangi makam dan tempat keramat. Makam tertentu yang dianggap keramat. Ini tolong dibedakan ya dengan ziarah kubur, beda ya. Ziarah kubur kepada kuburan orang soleh, kepada wali songo, kuburan kiai, ini bagus ya selama kita mendoakan baik untuk mereka semuanya dan insya Allah kebaikan itu kembali pada kita ya. Tapi ini maksudnya datang itu untuk minta sesuatu yang ada unsur kesyirikannya, minta rezeki di situ, minta jodoh di situ, minta kesuksesan karirnya di situ. Nah ini bahaya. Kadang-kadang nginep-nginep di sana ya beberapa hari. Nah ini bahaya. Yang ke-9, melakukan wirid overdosis dengan niat keliru. Misalnya membaca ya latif sebanyak misalnya 500.000 atau 1 juta misalnya. Membaca ya Rahman ya Rahim sebanyak 1 juta misalnya. Nah itu hati-hati. Jadi melakukan wirid yang tidak ada perintahnya. Kalau kita membaca wirid sebanyak-banyaknya boleh, tapi kalau dengan bilangan kenapa sih harus 515.000 kali misalnya, itu angka dari mana? Kenapa harus angka yang dipatok sekian? Itulah masalahnya ya. Yang ke-10, menuntut ilmu, kesaktian, mendatangkan khotam, pembantu ya. Kalau dipanggil ya dia datang. Kan urakan ada yang misalnya jinnya bergerak-gerak seperti ular, bergerak-gerak seperti kera, nah macam-macam lah ya ilmu tenaga dalam ini. Yang ke-11, dikirim oleh orang lain melalui sihir seperti pelet, tenung, santet dan lain sebagainya. Inilah hal-hal yang bisa menyebabkan kita mendapatkan gangguan. Nah, kalau pada kasus anak-anak itu diantaranya adalah rewel dan menangis terus. Tangisan bayi sulit dihentikan, nggak tahu ya, tidak ada keluhan apa-apa tapi tangisnya nggak berhenti-berhenti. Kemudian takut melihat tempat tertentu, ini juga perlu diwaspadai. Anak mengatakan melihat sesuatu yang aneh. Jadi kadang-kadang ada anak tertentu yang oleh orang tua tidak dipahami. Dia seolah-olah memiliki indera keenam, padahal itu bukan ya. Orang yang bisa melihat yang aneh-aneh itu, tapi itu kekurangan, berarti dia diganggu. Orang yang dalam dirinya terkena gangguan jin itu akan bisa melihat jin lain yang berada di tubuh orang lain. Jadi saya kisahkan ada pesantren mahasiswa saya dulu ya, itu anak-anak yang pada saat kita ruqyah itu ketakutan melihat temannya yang lain yang sama-sama kesurupan loh. Kenapa kamu kok takut gitu? Pengakuan dia bahwa si anak itu matanya merah gitu ya. Jadi rupanya jin yang dalam diri si anak ini lebih junior, sementara di temannya itu jinnya lebih senior. Kita yang normal itu nggak melihat apa-apa, tapi bagi yang kesurupan itu melihat sesuatu yang aneh di sana. Terus saat yang lainnya juga kita melakukan proses ruqyah ya, di samping asrama ataupun ini ya pesantren mahasiswa kita dulu di selatannya itu ada kos-kosan yang belum selesai punya kawan saya, sudah mau ditempati tapi masih kosong. Saya alihkan di sana ruqyah sore-sore gitu. Pada saat break sholat maghrib itu saya minta istirahat dulu, kita sholat maghrib dulu. Itu anak-anak yang kesurupan itu nggak berani ke kamar mandi, kamar mandinya di belakang. Loh kenapa kalian nggak berani lewat itu? Pengakuan anak-anak ini itu di balik pintu-pintu kos-kosan itu kanan kirinya itu ada kepala-kepala yang mengintip, yang
mengintip, ya. Jadi ada bentuk-bentuk ya jinnya itu mengintip di kepala-kepala ini, di pintu-pintu itu. Kita yang normal itu nggak melihat apa-apa, mana sih nggak ada apa-apa, tapi menurut mereka mengerikan, sehingga nggak berani ke belakang untuk ke kamar mandi itu. Nah, jadi itulah ya. Lah emang cerita soal jam ini ya kondisi. Dengan Aduh, dia habis melok. ini mereka akan bisa berinteraksi tadi lewat mata. Anu ndek pondokane Nadia. Mohon diingatkan Bu, dimatikan bantu yang lain. Nadia wis melok rapat. Jadi itu sesuatu yang bisa dilihat, yang aneh-aneh seperti itu bukan keajaiban, bukan keistimewaan, tapi itu adalah kelemahan. Melihat sesuatu yang gaib lah itu ya, itu sesuatu yang berupa kelemahan dan harus diobati, tidak boleh. Juli. Anak sulit untuk tidur ya, jadi terlelap, susah sekali untuk tidur. Padahal biasanya anak kecil kan gampang sekali. Ini susah tidurnya. Ini juga hal-hal yang harus kita waspadai, Bapak-Ibu sekalian. Nah, inilah bagaimana alur terjadinya gangguan kepada anak-anak kita ya. Tanda awal gangguan itu biasanya pada waktu 1 tahun. Pemicu gangguan ada 2 jenis, yaitu pemicu kemasukan jin dalam tubuh hingga berdampak pada perubahan perilaku keseharian dan psikologis. Biasanya anak ini ceria, kenapa kok sekarang diam misalnya. Biasanya anak ini makannya banyak, gemuk, sekarang kok jadi malas makan, menjadi kurus. Nah ini hati-hati, harus dicurigai ya, jangan-jangan ada gangguan makhluk lain ini. Yang kedua, pemicu dari psikologis dirinya sendiri, kemudian ditunggangi oleh jin, seperti masalah keluarga, orang tuanya, ketakutan, pelajaran, dan sebagainya. Jadi kalau ini adalah murni dari faktor internal tadi, kalau ini eksternal maksudnya ya, kalau ini dari internalnya, dia psikologisnya itu kena gangguan, mungkin pelajarnya misalnya dia nggak naik kelas gara-gara ya mungkin nilainya buruk tadi ya, yang banyak di bawah KKM tadi. Nah ternyata nggak naik kelas, itu menjadi stres, dan dari stresnya itulah menjadi pintu masuk jin untuk mengganggu dia. Nah ini beberapa gejalanya. Indikasinya anak cenderung mudah marah, anak sering bermimpi buruk, ditemui sosok tertentu, berjubah putih, berjubah hijau misalnya, atau wanita cantik, atau apapun, peri misalnya lah ya. Anak tidak nyaman bermain dengan teman, anak pernah sakit panas di malam hari, dan ciri utamanya dikasih obat nggak turun-turun. Anak tidur terdengar suara gigi beradu, anak sering melihat penampakan, anak sering bangun tertidur dengan tiba-tiba di malam hari. Ini beberapa indikasinya ya. Nah, kalau itu dibiarkan sampai 5 tahunan, maka dampak gangguan yang terjadi adalah anak jadi nakal dan cenderung berani pada orang tua. Sekarang banyak ya anak-anak yang tidak punya etika kepada orang tua. Bicaranya kasar, keras, perilakunya tidak sopan, macam-macam lah ya. Anak jika marah menjadi-jadi hingga disertai mata memerah dan melotot. Kemudian anak juga sering bolos sekolah, yang jika ditanya diam dan tidak jelas alasannya. Anak sering tidur di malam hari lebih dari jam 12 malam. Nah, hati-hati ya, banyak anak-anak yang begadang ini. Generasi milenial ini ya, banyak ini, hati-hati. Anak tidak mau sekolah sama sekali, anak menyendiri di kamar dan kadang tidak mau keluar kamar. Inilah hanya sebagian gejala, indikasi anak-anak kita terganggu. Memang kita tidak bisa memastikan tadi apakah ini betul gangguan jin ataukah psikis dari anak itu sendiri. Baik itu karena jin atau karena dirinya sendiri, ya obatnya Al-Quran tadi ya.
baik itu gangguan eksternal, gangguan internal itu obatnya adalah Al-Quranul Karim. Ini alur keluhan ya pada anak-anak kita. Jadi sering mengeluh pusing dan sakit kepala, bahkan nyeri yang berulang dan kambuhan, merasa dirinya tidak bisa fokus dalam pelajaran hingga mudah capek dan pusing untuk berpikir ya. Ini bahaya ya, hati-hati, harus diwaspadai seperti itu, sehingga nyerangnya asam lambung. Kena keluhan asam lambung, emah, dan bisa juga tukak lambung. Jika kronis akibatnya susah makan dan nafsu makannya menjadi bermasalah. Jadi awalnya adalah karena rohaninya, yang nyerang adalah fisiknya. Inilah ya kaitan dalam Islam, masalah keluhan rohani itu inti, fisik itu adalah dampaknya. Ketika kita ingin menyehatkan fisik kita, maka rohaninya harus disehatkan dulu. Bapak Ibu sekalian, ini kita lanjutkan juga materi penting ya, tentang penyakit ain. Tadi di antara doa Jibril adalah min kulli hasidin wa ainin, dari segala orang yang hasad dan dari ain. Apakah ain? Ain itu bahasa kita kan mata. Tapi apa maksudnya? Penyakit ain itu yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai oleh sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang. Dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Jadi bukan hanya dari orang hasad saja, tapi orang yang kagum pada orang lain itu juga bisa menjadi media ain ini. Jadi ditumpangi oleh jin inilah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan wal ainu nadharun bistihsan musyawwab bihasad min khabithit tab'i yahsulu lil mandur minhu dharar. Ain adalah pandangan suka yang disertai oleh hasad yang berasal dari kejelekan tabiat yang dapat menyebabkan orang yang dipandang itu tertimpa suatu bahaya. Misalnya kita lihat ya, Masya Allah, ada orang yang luar biasa. Kalau laki-laki melihat perempuan luar biasa cantiknya, kalau perempuan melihat laki-laki luar biasa tampannya dan sebagainya. Kalau dia tidak menisbatkan ketampanan, kecantikan itu kepada kholiknya, ini bahaya. Bisa jadi menjadikan orang yang kita lihat objeknya itu tertimpa sesuatu yang menggoda. Itu sudah terjadi dulu pada masa sahabat ya, nanti kita sebutkan di sini. Beliau juga berkata ketika menjelaskan di antara pelajaran dari kisah Sahal bin Hunayf yang akan kita baca berikutnya ini, wa annal aina takunu ma'al ijab, bahwasanya ain itu dapat terjadi bersama rasa takjub, walau bighairi hasad, walaupun tanpa adanya sifat iri, walau minar rajul al-muhib, walaupun dari orang yang mencintai, wa minar rajul soleh, dari orang yang soleh, tanpa sengaja ini. Jadi tidak ada unsur hasad, tidak ada unsur madharat yang dia inginkan, tapi ternyata itu terjadi. Sebagaimana dulu yang dikisahkan dalam hadis, yaitu dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, suatu saat berkata, dia melihat ada seorang sahabat yang lain namanya Amir bin Rabi'ah melewati Sahal bin Hunayf. Jadi rupanya masih ini ya, anaknya lah. Jadi ini Sahal ini kan berarti ayah daripada Abu Umamah ya. Jadi Sahal bin Hunayf ini ketika sedang mandi itu dilihat tanpa sengaja oleh Amir. Amir ini memberikan pujian spontan. Ini bukan untuk hasad, bukan ya, tapi dia memberikan spontanitas. Ini katanya, lam arakal yaum, ya, saya tidak pernah melihat seperti hari ini. Wala jilda muhabbatin, ya, tidak ada kulit yang lebih mirip keindahannya seperti kulit wanita yang dipingit. Maka tidak berapa lama kemudian Sahal terjatuh.
Jadi dia spontan ya, karena Sahal ini kulitnya putih dan tidak ada bekas-bekas luka di sana ya. Nggak tahu bagaimana, biasanya para sahabat dulu kan perang ya, dan ini kulitnya mulus luar biasa, sehingga si Amir ini mengagumi tanpa sengaja. Karena itulah Sahal ini pingsan, terjatuh. Habis itu beliau dibawa kepada Rasulullah SAW. Seraya dikatakan, selamatkanlah Sahal yang sedang terbaring sakit. Lalu beliau bersabda, siapa yang kalian curigai telah menyebabkan ini? Maka teman-temannya berkata, yaitu Amir bin Rabi'ah ya Rasulullah. Beliau bersabda, kenapakah seorang dari kalian membunuh saudaranya? Seharusnya apabila seorang dari kalian melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya. Jadi mengatakan barakallahu fiik, barakallahu laka. Nah, misalnya ya. Jadi mendoakan seperti itu, ini lupa nggak berdoa seperti itu, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya. Kemudian untuk mengantisipasi masalah itu beliau meminta air. Lalu menyuruh Amir untuk berwudu. Jadi Amir tadi yang sudah mengatakan kalimat itu disuruh untuk berwudu. Amir kemudian mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku, dua lututnya, dan bagian dalam sarungnya. Maka saat itu Nabi SAW memerintahkannya untuk menyiramkan bekas airnya kepada Sahal. Jadi bejana yang berisi air kemudian berwudu ya, dan sisa airnya tadi yang itu di dalamnya ada tetesan-tetesan air wudunya si Amir ini disiramkan kepada Sahal bin Hunayf ini ya. Maka setelah itulah dikatakan beliau memerintahkan untuk menyiramkan air dari arah belakangnya, dan akhirnya dengan itulah, dengan izin Allah tentunya, dia bisa sembuh dari pingsannya ya. Itulah Bapak sekalian dahsyatnya takjub dari sesama muslim ini ya. Belum lagi dari orang kafir, ini dari sesama muslim. Dia tidak punya maksud tertentu, tapi karena ada media yang dimanfaatkan oleh jin sehingga dia terkena penyakit ain tadi. Ya barangkali ini juga peringatan bagi Bapak Ibu di rumah, kemudian kita juga yang di sekolah ya, para ustadz-ustadz ya. Ketika memberikan pujian kepada murid-murid kita itu juga dengan proporsional. Kita nisbatkan dulu, Masya Allah, Tabarakallah misalnya ya. Kita nisbatkan itu kemampuannya kepada Allah. Ya ada banyak cerita ketika orang-orang ya zaman dulu itu ketika melewati dalam sebuah ekspedisi itu ya, disebutkan dalam riwayat itu ada orang yang memang punya hobi begitu ya, dia punya spesialis di bidang ain itu. Dia kalau melihat sesuatu itu bisa hancur. Nah saat itu dia melihat unta dari temannya yang lain itu, dia ada unsur hasad sehingga untanya itu jatuh. Maka ketika dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW, siapa yang melakukan ini? Orang ini akhirnya beliau, si orang ini maksudnya ya, itu terkena dampak dari perbuatan buruknya. Dia sendiri yang pingsan bahkan meninggal dunia karena dia mendapatkan imbalan dari perbuatan buruknya itu. Jadi penyakit ain ini sebuah hal yang real ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang Sahih riwayat Muslim, wal ainu haqqun. Ain itu benar adanya. Walau kana syai'un sabaqal qadar sabaqatul ain. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului takdir, maka ain itulah yang akan mendahulunya. Ini seandainya, karena tidak ada yang bisa mendahului berarti ya tidak ada. Jadi kalau ada, maka ain itu yang mendahului takdir itu. Wa idza ustuksiltum faksilu. Kalau kalian diminta untuk mandi, untuk mengobati orang yang tertimpa penyakit ain, maka mandilah tadi ya. Seperti tadi kan di hadisnya wudu, kalau ini sampai mandi. Bekas air mandinya itu disiramkan kepada orang yang terkena ain tadi. Penyakit ain ini tidak terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan Allah telah mentakdirkan ya, dan telah Allah Ta'ala takdirkan
Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan komentar, maknanya adalah bahwa orang yang tertimpa bahaya karena sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan, ketika seseorang itu memandangnya, hakikatnya terjadi dengan takdir Allah Ta'ala yang telah ditetapkan sebelumnya, bukan sesuatu yang baru saja diciptakan oleh orang yang memandang terhadap yang dipandang, ya. Tadi kasus antara Amir dan Sahal tadi bukan semata-mata tajamnya omongan, tapi karena memang sudah Allah takdirkan. Nah, itu kronologisnya akhirnya terjadilah apa yang sudah terjadi seperti itu. Jadi memang semata-mata tidak lepas dari takdir itu, dan kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang itu ceroboh, ya. Jadi kita waspadai penyakit ain, ya, karena pengaruh ain itu benar-benar adanya, ya, tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Penyakit ain bukan penyakit medis, adalah penyakit pada badan maupun jiwa yang disebabkan oleh pandangan mata orang yang dengki ataupun takjub atau kagum, sehingga dimanfaatkan oleh setan dan bisa menimbulkan bahaya bagi orang yang terkena. Jadi menjadi media tadi, ya. Kalau seperti gangguan sihir tadi sudah kita singgung, ya. Sihir itu kan medianya jimat tadi. Barang-barang tertentu bisa berupa sabuk, bisa berupa cincin, bisa berupa bundelan, itu kan medianya untuk menjadi domplengan ibarat bentengnya jin itu. Nah, ini yang bukan sihir tapi berupa ain, itu medianya adalah itu tadi, kalimat-kalimat ataupun pandangan-pandangan kepada sesama saudara kita itu, sehingga itu berdampak buruk kepadanya. Bahaya penyakit ain, ya, dikatakan oleh riwayat dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru man yamutu min ummati ba'da qada'illah wa qadarihi bil aid." Kebanyakan orang yang mati dari umatku setelah takdir Allah dan ketetapannya adalah karena sebab penyakit ain ini. Maka harus kita waspadai, ya. Ya, kita nggak sadar telah menggunjing, telah mengatakan kalimat tertentu kepada orang lain, Masya Allah, kita lewat rumah tertentu, ya, yang luar biasa bagusnya, tapi tidak kita nisbatkan kepada Allah, maka bisa hancur, ya. Ini kisah di Ashabul Jannatain, ya, kisah orang yang memiliki 2 kebun di surat Al-Kahfi, nanti bisa dilihat, ya. Ketika dia memasuki kebunnya dengan rasa takjub, tapi dia tidak ada unsur tabarakallah menisbatkan kepada takdir Allah, maka kebunnya itu kan hancur. Kebunnya menjadi binasa, hancur, lebur, terbakar, ya. Yang sebelumnya dia sangat bangga-banggakan, akhirnya kebun ini hancur, dan ini di daerah Yaman. Katanya masih ada bekas-bekasnya, ya, situsnya itu masih ada. Jadi kalau di Arab, ya, itu kalau ada gedung besar itu ditulis Masya Allah Tabarakallah, ada mobil yang bagus ditulis Masya Allah Tabarakallah, supaya orang melihat itu ingat gedung yang mewah, yang bagus ini, istana yang bagus, mobil yang bagus ini, jangan kita nisbatkan kepada makhluk itu, semuanya adalah kita nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Apakah Allah yang membuat gedung? Bukan, ya. Yang membuat gedung itu kan manusia, tukang ataupun arsitek atau siapapun, tapi yang menggerakkan kemampuan tukang, menggerakkan kemampuan arsitek, yang menggerakkan kemampuan manusia itu tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemampuan dari manusia semata-mata, kan. Jadi semuanya adalah kepada Allah Ta'ala. Maka itu harus kita kembalikan ketakjuban kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara mencegahnya tadi sudah disinggung, ya, dalam hadis tersebut. Apabila seorang melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri saudaranya, hendaklah ia mendoakan keberkahan. Barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepadamu. Nah, ini adalah cara untuk mencegah penyakit ain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yujibuhu falyubarrikhu fa innal ain haqqun." Apabila seorang dari kalian melihat sesuatu dari saudaranya, atau melihat diri saudaranya, atau melihat hartanya yang menakjubkan, maka hendaklah ia mendoakan keberkahan untuk saudaranya tersebut, karena sesungguhnya penyakit ain itu benar-benar ada. Juga cara penyembuhannya dengan ruqyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ruqyata illa min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat
kecuali untuk penyakit ain atau penyakit yang diakibatkan sengatan binatang berbisa. Tadi contohnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri tadi ya. Jadi caranya adalah dengan kita ruqyah. Apa yang kita bacakan ini? Ini bisa dihafalkan ya. Jadi yang dibacakan itu seperti yang diajarkan dulu oleh Rasulullah SAW pada saat cucu-cucunya itu mendapatkan gangguan ya. Pada saat itu disebutkan ya dalam hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperlindungkan Hasan dan Husain kepada Allah Ta'ala, dan beliau berkata kepada Hasan dan Husain, sesungguhnya bapak kalian berdua yaitu Nabi Ibrahim memperlindungkan Ismail dan Ishak dengan membaca ini, wa idukuma bi kalimatillahi tamah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku memperlindungkan kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari setan, binatang berbisa, dan mata yang dengki. Makna lain adalah dari segala macam bahaya. Jadi ini bisa kita bacakan ya, anak-anak kita kalau ada terkena gejala-gejala yang seperti tadi, biasa jadi itu adalah karena gangguan ain ya. Dari orang-orang yang mungkin tadi ya tidak sengaja, tapi karena ketidaktahuan maka kita terapinya kadang-kadang tidak tepat ya. Anak seperti itu dibawa ke dukun atau kepada orang yang pintar, kepada paranormal, itu nggak bisa membuat solusi ya, tidak menyelesaikan masalah tapi malah menambah masalah. Allahu a'lam bishawab ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.